kebaikan yang harus kita tawarkan kepada anak-anak kita. Bukan tentang kamu suka atau enggak, kamu mau atau enggak. Jadi kalau di luar sana ada kejadian viral sebuah sekolah yang marah karena gurunya memaksa pakai jilbab misalnya, itu berarti dia konsepnya belum tentang tarbiyatul imaniyah dan tarbiyatul ahlakul karimah. Lalu konsepnya adalah tentang hak asasi manusia. Boleh kok anak memilih nggak pakai jilbab? Ya silahkan. Tapi karena kita ini sekolah Islam, maka di sini ya harusnya Bapak Ibu legowo kalau anaknya ditegur karena tidak menutup aurat misalnya. Dan jangan sampai anak-anak kita bilang begini, "Mah, aku pakai jilbab enggak? Kita mau jalan-jalan ke mall. Pakai jilbab enggak? Enggak usah, nanti di sana kan enggak ada bu guru juga." Itu keliru. Seringnya tuh anak-anak tuh pakai jilbab karena acara sekolah atau karena takut nanti ada bapak ibu gurunya. Itu berarti oke, bapak ibu guru memang enggak lihat. Tapi kan Allah Maha melihat. Konsep itu yang harusnya kita tanamkan. Memang dia kelas 1, kelas 2 belum ada kewajiban untuk pakai. Tapi kita dari sekarang deh sosialisasi supaya nanti nggak kaget. Gitu ya Bapak Ibu, jadi nanti ketika dia dapat menstruasi kelas 5, kelas 6 itu sudah terbiasa untuk nggak mau keluar rumah tanpa jilbab yang perempuan. Begitu. Baru deh kalau udah beres tarbiyatul imaniyah dan ahlakul karimahnya, baru kita ngomongin tentang akademik di sekolah. Baru kita ngomongin tentang kenapa nilai anakku menurun. Tarbiyatul akliyah, akal. Kalau kita sudah bisa susun prioritas seperti ini dan sepakat dengan sekolah, maka ayah bunda semestinya tidak perlu khawatir ketika suatu kali putranya nilai matematikanya jatuh. Tetapi khawatirlah ketika anaknya dikabarkan oleh gurunya di sekolah setiap hari misalnya suka mengganggu temannya. Tidak perlu khawatir anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nilai IPA-nya jelek, itu nggak apa-apa. Tapi khawatirlah kalau anaknya sudah kelas 2 SD tapi belum bisa mengucapkan matur nuwun. Khawatirlah kalau anaknya sudah kelas 1 belum bisa mengucapkan kata maaf. Begitu nggih. Jadi kalau kita sudah prioritaskan seperti ini, habis ini nanti Bapak Ibu terima nilai, itu yang ada di sini hanya rasa legowo, ikhlas, lalu bilang, "Oh enggak apa-apa, anakku kan masih berproses. Nilainya begini, oh enggak apa-apa, yang penting dia sholatnya rajin, ngajinya tertib, dia baik, suka nolong adiknya, sayang sama tetangganya." Gitu Bapak Ibu. Jadi prioritas ini loh kita tahu, tapi kalau anak-anak sudah sejak kelas 1 kita strict tentang nilai, tentang pelajaran, yang 2 di atas tuh nanti nggak dapet. Nah mudah-mudahan apa yang kita pahamkan pagi ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu kira-kira. Oke. Jadi setelah kita tahu ini yang penting itu yang nomor 5 ini. Kita tahu makna prioritas. Anakku tuh mau ngapain. Lalu setelah itu kita nggak usah terlalu sering membahas tentang kekurangan anak kita, Bu. Ini masih kelas 1, kelas 2, masih panjang perjalanan. Kenapa? Bahwa setiap anak itu punya kok potensi kelebihan. Gitu ya. Jadi sebenarnya dalam psikologi itu tidak ada anak yang terlahir bodoh. Yang ada itu hanyalah kita orang tuanya saja yang belum pandai dalam menemukan potensi anak-anaknya. Nah, pagi ini saya mengenalkan teori yang namanya teori individual differences. Apa itu? Teori yang mengatakan bahwa setiap anak itu terlahir unik dan berbeda. Jadi nggak ada ceritanya kita bermimpi mereka itu bisa sama seperti orang lain. Jangankan disamakan dengan anak tetangga, disamakan dengan anak kita sendiri saja, 2 orang, 3 orang itu tidak akan sama. Karena mereka terlahir unik dan berbeda. Beda apanya, Bu? Beda segalanya. Caranya belajar, beda konsentrasi, hobinya apa, beda bakatnya apa, beda sikapnya menghadapi sesuatu. Itu kan beda-beda kan? Ya udah kita syukuri aja itu bagaimana tentang anak-anak kita itu. Begitu kira-kira. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Karena waktu yang terbatas. Ya, monggo silahkan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Dari ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak? Monggo Bu, boleh tanya apa saja? Apa saja? Ya, silakan. Tanya apa saja, asal tidak masalah keuangan. Boleh Bu, monggo Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bunda mengenai anak ya. Jadinya seperti yang Bunda sampaikan bahwa kita sebagai orang tua itu. Yun sewu dengan Ibu siapakah? Nama saya Miftah Bunda. Ibu? Miftah. Rita. Miftah. Miftah. Iya. Betul. Seperti yang Bunda Cinta sampaikan tadi bahwa kita sebagai orang tua itu kalau bisa jangan terlalu memaksa dia untuk menjadi seperti kita. Ya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengerti apa yang dia inginkan. Betul. Nah, mohon izin sharing Bunda, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan yang seharusnya itu yang benar yang seperti apa ketika anak itu masuk di dalam lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Ya. Dia membutuhkan waktu untuk penyesuaian, tetapi penyesuaian yang dia lakukan mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau teman lainnya mungkin lebih cepat, tapi anak ini agak sedikit membutuhkan waktu. Ya. Nah, membutuhkan waktu ini memaksa orang tua itu harus menyetujui apa yang dia inginkan. Apa misalnya? Misalkan contohnya seperti ini. Katakanlah ada kegiatan membaca misalkan ya Bunda ya, kegiatan membaca. Nah, kegiatan membaca ini sebenarnya secara tujuan bagus, tetapi menurut dia saya tidak mau membaca karena teman-teman saya membacanya berisik Bun, ya. gitu. Saya membacanya maunya di rumah aja gitu. Padahal kegiatan membaca ini tujuannya biar anak-anak bisa mengerti dan bisa bersama-sama teman-temannya. Nah, efek dari ketika kita meminta dia untuk bisa ikut membaca dengan teman-temannya, kita membujuk dengan bahasa yang bagus, tetapi dia mencoba untuk menolak dengan cara, kalau aku dipaksa membaca bareng-bareng temanku, aku lebih baik tidak sekolah. Nah, hingga kita orang tua itu mau tidak mau kesepakatan yang dibuat, oke, kamu tidak ikut membaca tidak apa-apa, yang penting kamu sekolah. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini yang terkadang menyudutkan kita, di mana kesepakatan yang kita buat membuat orang tua mengalah. Intinya seperti itu, Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan deh buat Bu Miftah. Kelas berapa, Bu? Kelas 1. Oke, kita kembali ke yang sini tadi ya, Bu ya. Berarti kalau ngomongin membaca, ini adanya kita di poin ke 3. Tarbiyatul tentang akal, akliyah. Yang penting di atasnya apa, Bu? Kita pastikan dulu bahwa imaniyahnya sama ahlakul karimahnya sudah baik, gitu ya. Sekarang yang perlu kita lakukan apa? Turunkan standar. Tentang apa? Tentang akliyahnya. Menurut saya, ini jadi masih banyak perdebatan, tapi banyak yang lebih cenderung ke yang pendapat saya ini. Kemampuan membaca, menulis, berhitung itu adalah kemampuan individual. Jadi itu tidak bisa disamaratakan. Kesalahan terbesar kurikulum di Indonesia ini adalah salah satunya adalah ketika meminta anak-anak sudah bisa baca, tulis, berhitung sejak sebelum masuk SD. Bahkan banyak sekolah yang mensyaratkan tes calistung. Padahal sesungguhnya saraf otak anak itu berkembang untuk calistung itu idealnya adalah sekitar usia 7 tahun. Jadi sebenarnya anak-anak kelas 1 yang masih membutuhkan adaptasi atau senang bernegosiasi bahwa aku belum mau tertarik membaca, menulis, berhitung, itu enggak apa-apa banget. Enggak apa-apa banget, Bu, kalau saya. Karena apa? Saya percaya nanti ada masanya. Ketika dia umurnya udah 7,5 misalnya, ketika dia nanti semester 2 atau bahkan nunggu dia kelas 2, itu nanti cepet banget di sininya. Jadi kalau prinsip saya, daripada anak dipaksa belajar membaca, bisa baca tapi pakai nangis, pakai tersiksa, itu lebih baik anak belajarnya telat tapi hatinya happy. Itu kalau saya. Cuma sedihnya adalah secara psikologis ibu mana sih yang gak panik kalau lihat temennya udah pada bisa baca, gitu kan ya Bu ya. Sementara anakku belum, udahnya di sekolah dikasih ini kesempatan untuk les membaca sama-sama, tapi anakku nggak mau. Nah ini yang saya bilang tadi, gimana orang tua hebat itu. Orang tua yang bisa memahami bahwa ternyata anakku memang belum tertarik di bidang itu. Dia mau, tapi caranya berbeda.
berarti gimana dong caranya? Kita ikuti coba. Hatinya yang bikin dia happy gimana? Aku mau les membaca tapi aku nggak mau bareng-bareng. Asal dia bertanggung jawab di rumah mau membaca, itu udah bagus banget, Bu. Ibaratnya apa? Daripada dia nggak mau sama sekali. Itu loh, Bu. Ini cerita pengalaman pribadi. Anak saya lebih buruk dari itu, Bu. Beneran. Jadi ini benar-benar konsep yang namanya individual differences ini terjadi dalam hidup saya. Bahwa setiap anak unik dan berbeda. Sedikit cerita pengalaman pribadi, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Saya dan suami lama menunggu hadirnya anak. Bagi saya 4 tahun itu rasanya, bagi saya itu udah lama banget ya. Karena orang kalau bertemu dengan orang lain itu yang ditanya bukan tentang, sekarang motornya berapa? Jabatannya apa? Enggak, tapi orang tuh kalau bertanya, sekarang anaknya berapa? Gitu kan ya. Itu pertanyaan itu bagi saya itu sangat menyiksa. Walaupun waktu itu karena kesalahan sayanya sibuk kuliah, sibuk kerja, sementara suami saya, kami berpisah kota. Kok nggak ikut? Nggak bisa, karena saya di Jogja, suami saya di Surabaya, kerjanya di tengah laut, di pengeboran minyak Pertamina lepas pantai. Dengan jadwal 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Jadi seringnya itu setiap 2 minggu libur itu jatahnya ketika saya tidak subur misalnya. Jadi ketika percuma saya tuh ke dokter kandungan bayar mahal, cari jadwal subur, pas dianya nggak ada misalnya gitu. Palingan saya cuma nelpon, Mas tahu nggak aku ini lagi subur. Jawabannya, Jok ngopo kata dia gitu. Terus aku harus ngapain gitu? Adakah sebuah pipa yang bisa menyambungkan antara Jogja Surabaya gitu? Akhirnya ketika suatu hari dengan berbagai perjuangan ambil cuti di saat saya subur misalnya bisa hamil, itu senangnya luar biasa. Maka ketika saya tahu hamil saya berhenti semua aktivitas. Kegiatan kampus saya nggak mau, demi anak ini saya mau stimulasi benar-benar. Terbukti, alhamdulillah punya anak yang rajin banget, belajar, seneng banget, dongeng dan lain sebagainya. Umur 4 tahun udah bisa baca tulis dengan lancar, lalu masuk ke TK, lalu udah bicara Al-Quran dan sebagainya. Masuk SD, usia 5 tahun, itu udah bisa segalanya pinter. Di SD juara dan sebagainya. Ketika dia umur 1,5, tanpa sadar saya tuh hamil lagi waktu itu. Disyukuri. Dulu nunggunya lama, tiba-tiba kesundulan. Ketika hamil yang kedua itu saya akui, saya tidak terlalu excited. Biasa aja karena saya sibuk dengan si anak pertama ini. Si anak kedua saya laki-laki. Itu ketika playgroup, ketika TK kecil, TK besar itu sukanya nggak mau sekolah, bolosan banget gitu. Intinya pokoknya aku tuh mau main, aku nggak suka diatur-atur, pakai disuruh baris segala. Ya udahlah, masuk SD, di mana-mana ya SD sukanya tes membaca kan, termasuk di SD Muhammadiyah Sapen. Saya katakan ke gurunya, Pak tolong anak saya dimasukin ke kelas yang paling bawah, nggak usah tes deh, nggak apa-apa deh. Loh Bu, kakaknya kan kelas paling atas, kakaknya juara. Gak apa-apa, karena setiap anak itu unik dan berbeda. Lalu anak saya masuk di kelas paling bawah. Masuk SD sampai hampir kelas 2, naik kelas 2 itu gak bisa baca Bu. Dan dia anak laki-laki dan itu gak apa-apa banget. Lalu teman-teman saya pada bilang, Bunda Cinta katanya orang psikologi, kok anaknya gak dileskan membaca padahal udah kelas 1 gak bisa baca. Sementara dia badannya gede, tinggi, besar, gendut gitu. Kata saya, justru karena saya orang psikologi, makanya anak saya tidak saya leskan membaca. Karena saya tahu nanti ketika masanya tiba, dia akan membaca dengan cepat. Beneran. Tiba-tiba aja ketika sudah mau semester 2 gitu, udah langsung tiba-tiba, aku tiba-tiba udah bisa baca loh. Itu karena saraf otaknya Bu. Yang penting apa? Happy. Dan itu terjadi sampai sekarang ini dia kelas 2 SMA, semboyan hidupnya adalah hidup itu santai seperti di pantai. Ya buktinya dia bisa aja lulus SD dengan nilai baik, buktinya bisa masuk SMP bagus, SMA bagus. Gak apa-apa, karena setiap anak itu berbeda Bu. Jadi gak usah panik, jangankan lihat anaknya orang lain, saya lihat anak saya sendiri aja 2 tuh begitu. Jadi bagaikan langit dan bumi dan gak apa-apa banget. Bagi saya, anak kedua saya itu mau sekolah setiap hari dengan on time saja, itu sudah karunia buat saya. Beneran, itu udah alhamdulillah. Dia mau siapkan seragamnya, bajunya, itu udah syukur. Apa hobinya? Olahraga, futsal, sepak bola, enggak apa-apa. Karena semua anak itu tadi punya cirinya masing-masing.
Kalau kata suami saya, kalau kita bermimpi punya anak dua, lalu dua-duanya pinter kayak anak mau barep kui, bariki ibu arep opo. Keenakan nanti. Gitu kan Bu ya? Jadi nggak apa-apa masih kelas 1, suka belajar baca, tawar-tawaran, negosiasi, nggak apa-apa banget. Saya doakan insya Allah dia nanti akan jadi anak yang sukses dan luar biasa. Tugas kita adalah menemukan apa sih gaya belajar anak kita itu yang cocok buat dia. Dia kalau di rumah nanti sukanya seperti apa? Apakah belajarnya pakai jalan-jalan? Apakah belajarnya suka pakai banyak alasan? Atau ada anak yang kalau belajar harus duduk manis, diam, tenang seperti ini. Setiap anak berbeda. Begitu kira-kira, semoga bisa menjawab. Udah lebih ayem ya Bu ya. Jadi nanti kalau di rumah anaknya, ayo nak belajar baca. Aku nggak mau. Dalam hati, nggak apa-apa. Nanti paling anaknya heran, tumben kok ibuku nggak maksa ya hari ini. Nggak apa-apa. Bagi ibu nak yang penting kamu tuh bahagia. Tapi nggak perlu diucapkan juga ke anaknya bahwa nggak usah belajar, nggak apa-apa, bukan begitu ya. Tapi bagaimana kita mensikapinya bahwa insya Allah nanti ada caranya, ada saat. Begitu kira-kira. Boleh, silakan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Mungkin dari bapak-bapak. Nggak ada masalah. Ya Bu ya, nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan. Bagi saya, kalau nggak ada pertanyaan itu artinya bebas, tidak ada masalah. Tapi bisa jadi juga ada kemungkinan yang kedua. Justru saking banyaknya masalah, sampai bingung mau tanya apa. Oke, karena saya sudah diingatkan waktunya habis, saya mau ambil kesimpulan sederhananya saja, bahwa sekali lagi, ayo Bapak Ibu semua, kita lagi-lagi prioritaskan ini. Bahwa saya memasukkan anak ke sekolah Islam Muhammadiyah, itu nomor 1, yang penting anakku soleh, solehah. Nomor 2, yang penting anakku baik, hatinya baik. Nomor 3, baru deh nanti ngomongin akal, akliyah. Masih kelas 1, 2 pembahasannya bukan itu. Nanti deh kalau udah kelas 5, 6 baru ngomongin anakku les apa ya, mau les bahasa Inggris kah, matematika kah, itu nanti. Sekarang adalah waktunya kita berikan kesempatan anak kita untuk beradaptasi dengan dunia sekolah dasar. Bikin mereka happy dulu sekolah, senang sekolah. Jangan sampai sekarang ini kelas 2 tapi jadwal lesnya udah macam-macam. Maka bisa-bisa yang terjadi di benak anaknya adalah, ya Allah, hidupku masih panjang ya, tapi jadwalku sudah seperti ini. Ini perjalanan masih panjang Bapak Ibu ke depan ini. Kan lulus SD masih 4-5 tahun lagi, lalu SMP, SMA, kuliah. Kalau sekarang saja hidupnya sekolah itu bagaikan tekanan, maka gimana nanti dia akan menjalani hidupnya dengan happy. Tugas kita sekarang lebih baik yang ini aja yuk. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ini loh, mengembangkan potensi. Potensinya apa? Ini adalah materi terakhir saya. Apa artinya? Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal sebuah teori yang disebut dengan multiple intelligence. Apa itu? Kecerdasan majemuk. Bahwa anak-anak itu nanti bisa berhasil luar biasa, tidak selalu mereka yang dari jago matematika. Ada anak yang jago matematika itu hanya 1 dari 8 kecerdasan lainnya. Sekarang sudah semakin berkembang, ada 9 atau 10, tapi dasarnya basicnya 8 ini Bapak Ibu. Kalau ada anak yang pintar matematika, bagus, keren, gak apa-apa, silahkan itu dilanjutkan. Tapi bagi anak-anak yang gak suka, gak mau, gak apa-apa, masih banyak pilihan lainnya. Ini kecerdasan logika matematika 1 jelas, yang suka sekali pelajaran berhitung, suka sekali serius, suka sekali mengutak-ngatik gitu. Yang berikutnya adalah ada anak yang senang sekali berbicara. Yang kalau main boneka suka bikin dialog sendiri. Yang kalau di depan cermin suka berpura-pura sebagai pembawa acara gitu ya Bu ya, ada ya. Itu berarti dia memiliki kecerdasan linguistik. Yang kalau ibunya baru bicara 1 kata dia sudah 10 kalimat misalnya gitu. Itu linguistik. Ada anak juga yang nggak pinter matematika, tapi dia rasa percaya dirinya sangat tinggi. Itu artinya dia punya kecerdasan intrapersonal, sangat percaya diri. Siapa yang mau membantu Bu Guru menghapus papan tulis? Saya Bu Guru. Siapa yang mau bercerita di depan tentang liburannya? Saya Bu Guru. Itu berarti dia intrapersonal, cerdas secara percaya diri. Ada anak yang temannya banyak banget di seluruh kampung dia kenal.
Di seluruh kelas, di sekolah dia kenal sama kakak kelasnya, dia juga pede banget berteman. Itu artinya dia punya kecerdasan interpersonal. Bertemannya nggak pilih-pilih. Kalau ibunya aja masuk ke sebuah komunitas, kalau nggak kenal pilih diam aja gini, misalnya gitu. Kalau anaknya enggak, langsung ngajak kenal, interpersonal. Ada anak yang senang sekali menggoyang-goyangkan kaki, mengetuk-ngetuk meja kalau belajar, menikmati musik, artinya dia punya kecerdasan musikal. Ada anak yang tadi saya katakan sukanya penean, nggak bisa diem, lari-lari terus. Itu artinya dia punya kecerdasan body kinestetik. Mbok jangan penean toh nak, nanti tibo. Iya tibo kalau ibu yang penean, kalau aku enggak. Karena aku punya kecerdasan kinestetik. Itu kan ya Bu ya? Yes. Ada anak, apalagi ini ya, ini naturalis itu apa? Anak yang senang sekali berinteraksi dengan alam. Kalau dibilang, ayo kita pergi ke pantai, wah nomor 1 dia. Ayo kita ke gunung, senang banget dia. Bu, aku nemu kucing di jalanan, mau kurawat kucingnya. Itu berarti dia punya kecerdasan naturalis. Jadi anak cerdas itu tidak harus selalu nilainya bagus, tapi banyak poin-poin lainnya. Ada anak yang kecerdasannya ini loh, spasial ruang, picture smart, apa artinya? Yang dinding rumahnya itu tidak pernah bersih itu loh Bu. Selalu penuh dengan coretan-coretan itu, ada Pak? Yang baru dicat udah kotor lagi. Yang buku catatannya penuh dengan oret-oretan gambar-gambar itu, dia artinya punya kecerdasan visual ruang. Bakalan jadi pelukis enggak tuh nantinya? Bisa jadi, bisa juga enggak. Itu hanya sebagai sebuah hobi. Saya kasih contoh, ini adalah anak saya, suka banget ini melukis. Dulu waktu SD sering banget setiap minggu menghasilkan lukisan, saya kirim ke majalah Bobo, ke koran KR dan sebagainya. Setiap minggu dapat uang tuh kiriman, transferan ke sekolah, 80.000, 120.000. Ketika SMP bergeser lukisannya menjadi lukisan hand lettering. Ini kemarin saya dapat hadiah nih, Happy Mother's Day. Lalu dia banyak menerima pesanan untuk figura-figura itu hadiah untuk kantor-kantor. Casing HP, casing laptop, dikembangkan. Ada orang berkata pada saya, Bunda Cinta nggak takut tuh anaknya nanti jadi pelukis? Ya nggak apa-apa. Sayang masuk dari SD Muhammadiyah Sapen anaknya jadi pelukis lah, emangnya kenapa? Saya tanya sama anak saya, kamu jadi pelukis? Enggak, bagiku tuh ini tuh untuk hobi Mama, untuk meriliskan pikiranku supaya nggak stres kalau banyak PR. Oh oke deh, nggak apa-apa. Semakin dia SMP, SMA bergeser lukisannya lagi, terus dia banyak menerima pesanan-pesanan. Konsepnya adalah Bapak Ibu anak saya itu, semakin banyak ulangan, semakin banyak PR, semakin banyak dia melukis. Jadi kalau banyak tugas dia melukis dulu, kamarnya berantakan. Oke nggak apa-apa saya belikan alat-alat lukis. Yang penting ujung-ujungnya dia mau belajar. Nih lukisan-lukisan seperti ini tuh ternyata dibayarnya mahal. Kalau anak-anak selevel dia itu pada pesen-pesen gitu. Ini gayanya ketika melukis nih, ketika SMA seperti ini. Menerima lukisan, order melukis sebuah restoran di Gejayan sana, langsung di atas kaca. Gak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah tetap mau belajar dan hatinya happy. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah tahun lalu akhirnya berhasil lulus dari SMA Negeri 3 Yogyakarta dan berhasil masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Alhamdulillah. Ini sebuah inspirasi sederhana buat Bapak Ibu, jadi jangan sekali-kali menyepelekan apapun potensi bakat anaknya. Kata saya, apa hubungannya jadi dokter dengan hobimu melukis? Kata dia, aku bermimpi suatu hari nanti punya klinik, yang klinikku itu penuh dengan lukisan, agar pasien yang datang itu antri dengan menyenangkan sambil lihat pameran lukisanku. Wah bagus banget itu ya. Kalau sekarang kan kita tuh kalau ke dokter itu bete gitu ya Bu ya, nunggu lama gitu. Bagi dia itu segala sesuatu itu harus digambarkan dengan indah. Jadi kalau saya lihat catatannya di kedokteran itu penuh dengan gambar-gambar lukisan, itu bagi dia adalah supaya hatinya senang belajar. Bapak Ibu semua, tugas dan tanggung jawab kita sebenarnya adalah untuk mendampingi anak-anak, termasuk Bapak Ibu guru juga adalah anak-anak kita nantinya bisa sukses. Sukses adalah suka proses. Hanya anak-anak yang mau menikmati proseslah yang akan menggenggam keberhasilan.
Tugas kita adalah mendampinginya, mereka happy, nyaman dan menyenangkan dalam berproses. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu happy semuanya. Boleh saya dengar tepuk tangan semangatnya deh bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita sama-sama belajar menerima anak-anak kita apa adanya dan bukan karena ada apanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita sama-sama bisa menjadi orang tua yang 4P, positive thinking, positive feeling, positive speaking, dan positive acting. Mudah-mudahan insya Allah kita akan menjadi orang tua yang sukses dan luar biasa. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pesan saya buat Bapak Ibu semuanya adalah, saya ingin sekali Bapak Ibu menjadi orang tua yang bahagia dengan banyak menyampaikan sesuatu yang positif. Ucapan seorang ibu adalah sebuah doa. Doakan yang baik-baik buat putra-putrinya. Mudah-mudahan tercapai. Saya titip salam buat putra-putrinya di rumah. Boleh katakan kepada mereka, anak-anakku, ada salam dari Bunda Cinta. Kata Bunda Cinta, nak, ada salam, salam sayang, salam cinta. Kata Bunda Cinta, nak, terbanglah tinggi ke angkasa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semualah bintang-bintang harapan kehidupan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sukses selalu berkembang bersama mendampingi putra-putrinya, nggih. Doa terbaik untuk Bapak, Ibu, dan putra-putri semuanya. Insya Allah terkabul. Sesungguhnya hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi Bapak, Ibu semua, tetapi Bapak, Ibu semualah sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta, banyak cinta buat kita semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda Cinta yang Masya Allah luar biasa sekali. Untuk menuju acara yang terakhir yaitu penutupan dan pembagian piata, marilah kita tutup acara pada pagi menjelang siang pada hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dan juga moderator mohon maaf jika banyak salah kata dan juga perbuatan. Astaghfirullah li wa lakum nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Cek. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah pembagian piata. Untuk pembagian piatanya SDN TV mencerahkan dan menginspirasi. Barat ini, kemudian untuk kelas 2 pembagiannya di SDN TV mencerahkan dan menginspirasi. Nanti setelah mendapatkan lembaran piata dan juga buku, nanti bisa langsung kondur. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid semuanya atas partisipasinya hari ini. Semoga nanti bisa kondur sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.